Halo. Pagi, Halo, Pak. Pak. Halo, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Kenapa dipanggil-panggil enggak nyawa? Baru Pagi, kita ketemu pertama, baterainya sudah enggak pada bisa dipergunakan ya. Coba antena Anda dulu semua diperbaiki. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Seorang ini bisa dari awal, ini kelihatan semua. Ini materi. Udah. Ini operatornya masih ragu-ragu. Jadi sulit kita memulainya dari mana. Saya respon di sini. Halo. Halo, Pak. Selamat pagi. Oke, mahasiswa sudah semua datang? Coba direspon dulu. Mahasiswa sudah datang semua? Enggak ketahuan. Sepertinya belum, Pak. Belum, Tujuh. Pak. Orang lagi nggak ada. Oke, kita kenalan dulu. Nama saya itu ada di monitor, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, itulah Pak. nama saya. Ada di sana Prokulandus P. Manurung. MK, AK, CA, CPA. Cukuplah segitu. Masih banyak gelar lain, tapi saya nggak pakai. Kebanyakan. Lebih banyak gelarnya karena saya suka pendidikan. Saya kerjanya di praktikum sampai sekarang. Saya mengharapkan semua mahasiswa supaya serius kuliah. Kalau sudah masuk kuliah, kamera harus buka selalu. Kalau enggak, langsung saya keluarkan. Dosennya agak kejam orangnya. Makanya menurut saya kasih tahu duluan, kalau sudah masuk ke perkuliahan, kamera harus buka. Dan kalau dipanggil harus langsung nyahut, respon. Saya lihat dari muka-muka kamu yang di kelas ini, muka-muka penurut, tapi nggak tahu kalau dalam perjalanannya penurut enggak. Begitu. Saya dosen auditing, sudah cukup lama di UKI. Sudah sejak tahun 96. Tahun 96 udah pada lahir nggak kalian? Belum, Pak. Ya, waktu itu masih apa kalian? Dalam bentuk apa? Belum bertemu. Ya, jadi saya ada kerjanya praktikum di kantor akuntan publik. Jadi saya ini adalah CPA AP, Certified Public Accountant, akuntan publik. Itulah kalau saya. Di UK ada 2 orang, satu Indra Halim, yang lainnya hanya CPA biasa, tidak bisa sign, dan bukan akuntan publik. Mungkin ada dosen-dosen kalian yang lain. Itu ya. Oke, saya tanya dulu kalian. Sudah sampai di mana perkuliahan kalian buku yang satu yang disebut Fundamental Audit?
Siapa yang bisa jawab? Itu dari si Jelpani ya. Jelpani. Iya, Pak. Nah, coba udah sampai di mana kalian? Audit Mungkin antara chapter 10 atau chapter 11, Pak. apa itu? Chapter 10, 11 itu kira-kira apa? Mengenai apa kira-kira? Ayo, siapa yang lain bisa jawab? Makanya saya nggak suka perkuliahan pakai Zoom yang kayak gini. Saya maunya perkuliahan ini ketemu tatap muka. Ini ada respon dengan pakai online ini. Supaya saya bisa interaktif dengan Anda semua. Siapa bisa jawab? Saya, Pak. Nah, coba. Ya, materi terakhirnya itu resiko salah saji, Pak. Itu chapternya. Iya, Pak. Mana ada chapter resiko salah saji. Memang kalian pakai buku apa? Buku Ayo, buku apa kalian pakai auditing? Measure. Ya, mestinya kan ini bukunya yang saya kasih ini. Iya, buku ini. Iya, Pak, buku ini. Di audit kami yang lalu. Ini buku Messier, buku yang kedua kita pertemuan di semester ini. Dan bisa juga digabung dengan buku Auditing Asuran dari Haryono Yusuf dari Yogyakarta. Dan yang ketiga dengan buku Auditing and Asuran dari Aren. Jadi ada 3 buku pegangan buat kamu mahasiswa teori. Jadi perlu saya kasih tahu bahwa perkuliahan kita ini, setiap perkuliahan 1 chapter, kalian harus membuat paper. Paper paling lambat hari Sabtu harus sudah saya terima. Masuk ke email. Ringkasan dari 1 chapter. Itu tugas mahasiswa. Boleh tidak mengirim jawaban, nanti akan saya bikin jawaban penilaian 100% adalah hak prerogatif dari saya. Entah 0 saya bikin nilainya atau itu terserah saya. Ya, jangan ada yang membantah. Setiap chapter harus ada paper. Paling lambat saya harus terima hari Sabtu jam 12 malam. Dengar semua? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Itu catat. Seperti sekarang nih chapter 12. Papernya harus saya terima hari Sabtu nanti jam 12 malam terakhir. Dikirim ke email saya. janpmanru@yahoo.com. Dikirim ke sana semuanya. Menyebut nama dan nomor induk mahasiswa. Saya harap semua mengerti.
Itulah jaminan untuk saya bahwa kalian benar-benar belajar. Karena terbatas di Zoom ini sangat terbatas perkuliahan kita. Kecuali tatap muka. Langsung. Saya lebih suka tatap muka. Supaya bisa interaktif dengan kamu. Itu. Tapi saya perlu juga saya tes kalian mahasiswa ini. Saya sudah lanjut. Sudah cukup banyak mata kuliah yang kalian pelajari. Mulai dari awal Principle of Auditing, Intermediate Accounting, Advanced Accounting, mungkin paralel sekarang, sistem akuntansi, analisa laporan keuangan, cost accounting, itu sudah kalian dapat, ditambah lagi perpajakan. Anda sudah mendapat itu semuanya. Berarti sudah ahli dong. Sudah dapat lagi buku Fundamental Audit. Ya, berarti udah hebat kalian berani ketemu saya. Berani kalian memilih nama saya sebagai dosen kalian. Udah hebat dong. Berarti siap dong Anda, saya tes semuanya. Ya. Ini saya ini berarti kita memulai dari mungkin ada yang kelewat waktu kali perkuliahan sebelumnya, tapi saya perlu juga menguji basic Anda yang tentunya sama dengan basic saya sebagai mahasiswa jurusan akuntansi. Saya juga jurusan akuntansi dulu. Saya juga pernah kuliah. Ya, perkuliahan saya memang lebih banyak. Coba sebut dulu accounting cycle. Atau dalam Indonesia disebut siklus akuntansi. Apa itu? Lengkap dengan istilah-istilahnya. Siapa bisa? Ayo. Ini udah sampai ke perkuliahan di auditing and assurance atau sama dengan auditing kedua. Berarti udah hebat-hebat dong kamu-kamu semuanya. Tunjukkan dulu ke saya. Apa sih itu accounting cycle? Coba yang bisa saya lihat di sini namanya Aaron. Coba. Halo Pak. Coba dimulai dari mana accounting cycle? Halo Pak. Accounting cycle, coba sebut. Atau siklus akuntansi, coba sebut. Ayo. Iya Pak. Ayo. Itu ada pencatatan transaksi. Halo Pak. Iya, saya dengar. Pertama, bentar Pak, di sini ribut, saya cari tempat aman dulu. Emang kamu di mana? Halo Pak, suara saya kedengaran Pak. Oh bagus suara Bu. Yang pertama itu ke analisis transaksi Pak. Perbaiki, masih salah.
catatan transaksi dalam jurnal. Apa yang dicatat? Ya, Pak? Apa yang dicatat? Berarti awal dari apa? Yang benar dong Bang kamu. Dari bukti transaksi. Baik itu transaksi ekonomi maupun transaksi akuntansi. Dicatat kemana? Ayo. Dicatat kemana? Tidak ke dalam proses perjunalan, Pak. Emang bisa. Oh, coba pakai cara manual. Jangan dulu komputerisasi. Cara manual. Dicatat kemana bukti transaksi itu? Ke dalam buku besar, kan? Ke dalam buku. Mana? Yang benar kamu. Ayo, Kenapa, saya Pak, suara ngajarin Bapak? kalian benar. Saya ngajarin kalian yang benar. Ayo, kemana dicatat? Ke dalam jurnal. Tidak ada yang bisa langsung ke jurnal. Itu kan bukan komputer. Kalau sudah teknologi pakai komputer, boleh di jurnal. Tapi ini masih manual. Saya bicara masih manual. Coba kemana? Kemana ya? Ya, supaya kalian dapat ilmu yang benar dari saya. Yang saya tahu itu aja, Pak. Tapi, kalau kalian belajar, bukankah dicatat ke buku harian? Oke, dari buku transaksi, dari bukti-bukti transaksi dicatat ke buku harian. Buku harian itu ada berapa? Coba jawab, siapa yang bisa? Ayo, buku harian ada berapa? Masa ngajar ini aja udah setengah jam lebih, baru gini. Gimana kita perkuliahan ini? Bisa lancar enggak nih? Halo Pak, Oke, siapa yang lain boleh langsung jawab? maaf ya Pak kalau salah. Misal ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum. Yang saya tanya dicatat ke buku harian. Buku harian ini terdiri dari apa saja? Ayo, yang benar supaya kalian benar belajar akuntansi dari saya. Ini sebenarnya tugas dosen akuntansi, bukan tugas saya sebagai auditing. Cuma mungkin kalian udah kelupaan kali. Tapi baru sekian tahun kok udah lupa. Ayo tunjukkan dulu kemahiran kalian pada saya. Ayo, buku harian itu terdiri dari berapa? Ada berapa buku harian? Itu masih siklus akuntansi loh. Ini kan basic kalian para mahasiswa yang memilih jurusan akuntansi ini. Ini basic utama Anda. Sama dengan saya. Ayo, gimana buku hariannya? Ada buku apa itu? Lalu dong, udah tahun kelima, tahun ketiga kalian perkuliahan nggak tahu jurusan akuntansi lagi.
Ayo, saya bantu. Buku harian itu ada 5. Sama apa? Saya Pak jawab Pak. Ya, Buku harian penjualan, buku harian kredit penjualan, buku harian pembelian, buku harian kredit pembelian, dan satu lagi buku harian kas Pak. ini dengar ya. Buku harian ini terdiri dari buku penerimaan. Kalau ada buku penerimaan berarti ada lawannya buku pengeluaran. Maksudnya itu buku pengeluaran kas, buku penerimaan kas, kan itu kan? Itu sudah 2 poin. 2. Yang ketiga, buku pembelian. Kalau ada pembelian berarti ada penjualan. Yang keempat, buku penjualan. Baru 4. Satu lagi apa? Siapa bisa? Benar kalian catat di buku kalian di situ. Supaya ada kenang-kenangan dari saya buat kalian. Ayo. Dosen-dosen kalian sebenarnya di UKI kan jago-jago semua. Cuma Anda kalian pada malas semua. Cuma saya aja yang nggak ahli. Semua yang lainnya pada ahli-ahli semua. Ayo, buku yang keempat apa? Buku yang tidak terdapat dalam buku yang ke-1, ke-2, ke-3, 4. Transaksi yang tidak terdapat pada buku 1, 2, 3, 4. Apa itu? Buku besar, Pak. Ya buku besar kan nanti. Kan belum, masih buku harian. Ayo, masa sekian banyak ini? Tak ada yang hafal. Buku harian kas, Pak. Tadi kan sudah saya bilang buku kas penerimaan, buku kas pengeluaran. Buku umum, Pak. Buku Apa umum, itu Pak. buku umum? Mana ada buku umum? Hah? Ya, nah jurusan akuntansi begitu memalukan semua kalian. Malu dong jadi jurusan akuntansi. Masih ada dosen kalian yang mengerti ini semuanya. Tidak salah mengajarkan mahasiswa. Ya kalau cara-cara yang kebanyakan kan langsung computerized. Dari data transaksi langsung di jurnal. Itu komputer. Ini kan saya bilang manual. Pernahkah kalian mendengar buku memo? Belum, Pak. Aduh, ampun dah. Udah mau sarjana kalian nggak pernah dengar. Buku memorial. Itulah yang kelima. Apa sih yang dicatat di buku memorial? Di luar dari buku yang tadi, contohnya dikasih pinjaman, berarti memorial dong. Pinjaman ke si A, dicatat di memorial. Dibeli aset tetap, terus dilakukan penyusutan tiap bulan, harus dicatatkan di buku memorial. Bukan begitu. Penyusutan aset tetap untuk Januari, tak di situ. Penyusutan aset tetap untuk bulan Februari, tak di situ. Bukankah itu? Ayo, salah jurusan akuntansi ini, memalukan kalian nggak bisa. Nah, oke. Dari buku harian, diapakan itu? Lengkap dengan istilah. Setiap ini ada istilahnya. Tadi kan dari buku transaksi istilahnya dicatat.
dicatat kemana? Ke buku harian. Nah, terus dari buku harian diapain lagi istilahnya? Krisera? 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 Dengarin nggak Krisera? Inilah susahnya kalau yang pakai perkuliahan online ini. Capek manggil-manggil manusianya. Tadi kan saya minta di awal, fotonya dihidupin. Ini semua mahasiswa hanya pakai stiker semuanya. Gimana perkuliahan kita begini kalau pakai stiker semuanya? Mides, gimana itu? Diapain tuh Mides? Iya Pak, dimasukin ke dalam buku besar. Ya, gimana mau masukin? Ada istilah dari harian diapain? Ada istilahnya, makanya saya kasih kalian lengkap ilmunya. Posting buku besar, Pak. Diposting. Diposting kemana? Ke General Ledger, Pak. Buku besar. Tingkulmu. Mana diposting ke buku apa? Ke buku-buku sehat. Diposting itu ke buku jurnal. Iya. Diposting itu ke buku jurnal. Itulah istilahnya. Nah dari buku jurnal diapain lagi? Ke buku besar, Pak. Diapakan namanya? Diposting kembali ke buku besar. Tadi kan sudah diposting. Tidak ada yang 2 kali. Dicatat, diposting. Dicatat. Tadi kan dicatat, diposting. Terus apa lagi? Dipindahkan ke buku besar. Di mana dipindahkan, istilahnya apa? Istilah akuntansinya apa? Diklasifikasi ke buku besar. Udah. Nah, habis buku dari buku besar diapakan lagi? Siapa yang bisa? Nah, ini apa sih? Diklasifikasi buku besar, habis itu diapain? Ayo, mana? Udah tahun yang ketiga kalian di UKI, di jurusan akuntansi ini gak ada modal. Masa nggak ada modal ketemu saya? Ya, mungkin dosen Anda juga berbusa juga ngomongnya, tapi kalian nggak mau dengar. Karena semua mic-nya dimatiin. Ayo, diapain itu lagi? Diiktisarkan ke dalam laporan keuangan. Sudah, dengan menggunakan worksheet atau neraca lajur. Gambarkan di situ di buku kalian. Saya nggak ada papan tulis, saya susah. Diiktisarkan ke dalam laporan keuangan.
dengan menggunakan worksheet atau neraca lajur. Oke, saya tanya lagi. Jadi kalian masih nol ini. Bangga-bangga loh. Ini udah tingkat kemahiran kalian udah ketahuan. Basic kalian aja belum hafal. Laporan keuangan ada berapa? Tadi kan diiktisarkan ke dalam laporan keuangan dengan menggunakan worksheet atau neraca lajur. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari apa saja? Ayo. Seperti laporan laba rugi. Sesuai dengan SAK. SAK belum berubah. Sampai sekarang belum berubah SAK. Masih yang lama. Ayo, apa pertama? Neraca lajur, Pak. Kemana, Dek? Kalau tahu saya, Pak, pertama neraca lajur, terus neraca lajur yang disesuaikan. Iya, neraca lajur aja. Oh iya ya, Pak. Neraca lajur, terus Dengar laporan. dulu, jangan salah ngomong. Diiktisarkan ke dalam laporan keuangan dengan menggunakan worksheet atau neraca lajur. Saya nggak tanya mengenai neraca lajur. Nah, sekarang yang saya tanya sekarang adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari apa aja? Kalian itu belajar auditing lagi. Udah satu semester. Coba. Baik itu yang SAK, yang umum atau IPRS, maupun SAK khusus, yaitu etap. Apa aja? Apa yang pertama? Diki. Bisa Diki? Iya, Pak. Coba. Pertama apa? Ini masih di sini aja kita belum auditing. Ini aja belum mahir Anda semuanya. Apa itu yang pertama? Aduh, ampun ini. Sudah ada satu semester kalian di auditing. Memalukan. Dosa kalian banyak sekali ya. Oke, saya bantu yang pertama. Neraca atau dalam IPRS disebut laporan posisi keuangan. Yang kedua apa? Laba rugi, Pak. Laba rugi, Pak. Laporan laba rugi atau laporan laba rugi dan apa lagi? Dan apa? Kalau dalam IPRS disebut apa itu? Aneh. Laporan perubahan modal, Pak. Masih yang kedua belum selesai. Dan penghasilan komprehensif lainnya, Pak. Nah, yang Laporan ketiga. arus kas, Pak. Yang ketiga laporan arus kas. Nah, lotak yang ketiga apa? Laporan arus kas, Pak. Yang ketiga. Perubahan modal, Pak. Iya, kan enggak SAK enggak belum dirubah-rubah. Yang keempat apa? Arus kas. Keempat. Arus kas, Pak. Itulah laporan arus kas. Laporan Yang arus kelima. kas. Kas, Pak. Laporan neraca. Kelima.
Berarti 4 itu laporan neraca ya, Pak? Dengkulmu. Laporan arus kas. Oke, Pak. Yang kelima apa? Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Oke, kita kembali lagi nomor 1. Neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan apa atau menginformasikan apa? Ayo, Firmina. Firmina. Ya, Pak. Coba Ya, jawab Pak. apa itu? Neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan apa? Atau menginformasikan apa? Itu menggambarkan kekuatan atau kesehatan finansial. Aduh. Oh, Mahira. Emang di neraca sebelah kiri itu apa? Sebelah kiri itu apa disebut? Neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet. Ayo, bantu Reza. Itu menggambarkan mengenai jumlah aktiva. Aset gitu dong. Iya, Pak. Jumlah aset serta modal dari perusahaan tersebut, Pak. Aset, liabilitas, dan ekuitas. Pada saat kapan? Ayo, pada saat kapan? Pada saat tertentu gitu, Pak. Ya, tertentu itu sekarang tanggal berapa, Dek? 13, Pak. Tanggal 13, Pak. Boleh nggak neraca pada tanggal 13 September? Boleh, Pak. Kalau laba rugi boleh nggak? Enggak. Enggak. Kok neraca boleh? Laba rugi nggak boleh? Ayo, yang lain berpikir juga. Karena kan Pak, kalau neraca itu Pak dilakukan pada saat tertentu, jadi waktunya itu kayak tidak dikaitkan gitu, Pak. Ya, siapa namamu tadi? Jeremia, ya? Pak. Oh, Jeremia. Begini, Jeremia. Jadi per 13 September. Per 13 September. Maksudnya akumulasi sejak awal berdirinya atau ada perusahaan tersebut sampai dengan 13 September hari ini. Oke, disebut per. Neraca itu kan disebut per. Laba rugi juga sama dong. Datang bapakmu, ada usaha kalian di sana, di Medan. Jeremia, bikin dulu laporan keuangan kita per hari ini, 13 September. Perlu mengajukan dana cash ke bank. Bisa dong. Siapa yang marahin? Siapa yang larang? Tapi judulnya dikasih tahu. Gimana judulnya? Contohnya PT XYZ, laporan laba rugi, di bawahnya lagi. Untuk
periode 8 bulan dan 13 hari yang berakhir pada tanggal 13 September 2021. Udah hafal kamu? Begitulah judulnya. Untuk periode 8 bulan dan 13 hari yang berakhir pada tanggal 13 September 2021. Jadi kayak gitu bunyinya. Siapa yang larang? Laporan laba rugi juga atau neraca juga bisa dibikin tanggal 2 Januari. Per 2 Januari 2022 contohnya. Ya laba rugi juga bisa. Siapa yang larang? Nggak ada. Untuk periode 2 hari. Jadi laba rugi itu disebut periode. Bukan per. Neraca itu per. Untuk periode 2 hari yang berakhir pada tanggal 2 Januari tahun 2022. Begitu sebutannya. Ini para jurusan akuntansi hafal dong benar. Ini dihafal yang benar. Coba kalau saya perkuliahan aktif semuanya. Ambil ilmu saya sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara kamu mengambil ilmu dari saya? Ambil, gratis. Saya kasih semuanya. Ilmu dari pengalaman saya sudah sangat sekian lama. Di kantor akuntan publik saya sudah sejak tahun 89. Kalian udah pernah lahir enggak? Itulah profesi saya. Oke, laba rugi menggambarkan apa? Tadi neraca sudah. Jessica. Jessica. Iya, Pak. Ayo, laporan laba rugi menggambarkan apa? Laporan laba rugi ya, Pak? Apa yang digambarkan di sana? Oh, cepat-cepat ya. Jamnya kan sebentar, 2 jam itu kan sebentar. Iya, Pak. Kayak pendapatannya, Pak. Ya, coba lah. Terus HPP-nya juga sama beban. Oke, terus yang kau ketahui. Berarti yang besarnya kan, nih dengar semua. Yang digambar adalah jumlah pendapatan, jumlah beban, dan laba atau rugi untuk periode tertentu. Jumlah pendapatan, jumlah beban, dan laba atau rugi bersih untuk periode tertentu. Itulah yang digambarkan oleh laporan laba rugi. Oke, Ayub. Yang laporan ketiga, laporan posisi keuangan menggambarkan apa? Ayub. Ayub. Biasanya Ayub ini orang baik-baik, tapi Ayub kita ini agak lain dari yang biasanya. Yuk. Ayub ada enggak? Ya, sekalian absen nanti kalau ngomong enggak ada.
Nggak ada, berarti absen ini. Jepani. Jepani. Iya, Pak. Ayo. Laporan posisi apa tadi? Laporan perubahan ekuitas menggambarkan apa? Eh, Ayo. Ini udah mau sarjana kalian, masa nggak hafal? Ingat saya ini, Pak, yang kapasitas ekuitas perubahan-perubahannya itu loh, Pak, kalau ada transaksi investasi. Ingat saya, saya pakai bahasa saya, Pak. Nah, ini yang ada perubahan-perubahan kapasitas investasi, misalkan modalnya itu, Pak, dicatat. Gimana? Cobalah sebut. Gimana sih laporan perubahan? Lupa bahasanya, Pak. Ampun dah. Kok bisa? Jadi mahasiswa jawabnya bingung. Emang boleh begitu? Apa ya? Kamu sih Mamora apa? Debat Karaja, Pak. Kau tahu kau siapa kamu? Tahu, Pak. Panggil saya siapa? Di luar daripada dosen. Tanya bapakmu. Kau bodoh apa sebenarnya? Mama Manado sih. Si Mamora kan? Iya. Coba aja. Kau kan rumah nurung. Kau tahu. Tanya bapakmu. Iya, Pak. Ya. Oke. Jadi kalau laporan perubahan ekuitas itu, nih simak nih benar. Menggambarkan modal awal. Modal awal ini terdiri dari modal saham, modal sumbangan, ya, laba ditahan, dan lain-lain sama dengan modal jumlahnya kan sama dengan jumlahnya ditambah dengan laba tahun berjalan ditambah dengan setoran tambahan modal ditambah dengan koreksi-koreksi tahun lalu dikurangi dengan rugi tahun berjalan dikurangi dengan koreksi-koreksi tahun lalu dikurangi dengan pengambilan modal sama dengan modal akhir. Itulah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Itu Jepani. Ya, udah hafal. Udah hafal Jepani. Diulang Pak tadi Pak, habis coba modal awal, ketinggalan tadi. Bingung. Jadi apalah yang kalian pelajari selama ini? Tidak total kalian belajar. Kalian tidak total cara belajar. Modal awal terdiri daripada modal saham, modal sumbangan, laba tahun, saldo laba, jumlahkan sama dengan jumlahan ditambah dengan setoran tambahan modal, ditambah dengan laba tahun berjalan, ditambah dengan koreksi-koreksi tahun lalu, dikurangi dengan laba rugi tahun berjalan, dikurangi dengan koreksi-koreksi tahun lalu, dikurangi dengan pengambilan modal sama dengan modal akhir. Ikutilah cepat-cepat. Itu informasi dari laporan perubahan modal.
Oke, yang keempat, laporan arus kas menggambarkan apa itu, Ruth? Ruth, Ruth Emanuela ada? Ya ada Pak. Suara Iya. Bapak putus-putus Pak. Pura-pura loh, suaramu bagus kok terputus-putus. Oke, laporan arus kas menggambarkan apa? Ayo. Laporan arus kas menggambarkan apa? Apapun ditanyakan, saya tanya, saya jawab sendiri. Kayak gitu ya. Terus apa modal kalian 2,5 tahun kuliah? Oke, kan. Menggambarkan tentang penggunaan uang kas, Pak. Ini siapa? Pak, saya mau, Siapa saya nama? mau bantu, Pak. Siapa namamu? Aaron. Oh, Aaron, super familiar gitu maksud saya. Oke, di laporan ke arus kas itu ada 3 aktivitas yang besar. Apa itu? Ada 3, Pak, aktivitasnya. Iya, apa itu? Ada aktivitas operasi, Aktivitas investasi, operasi, pendanaan. Aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. nah oke. Kalau di neraca, pernah lihat neraca, yang kalau operasi itu yang mana kira-kira itu? Kalau operasi itu dia Posisinya itu di mana itu? Dari neraca. Ini kan semua mahasiswa kan harus pintar menganalisis. Bukan asal-asal lihat. Jadi dia dapat S1. Ya kalau mau dapat S1 kan gampang. Kalian pergi aja ke pramuka. Tinggal bikin ijazah. Bikin nama universitasnya Universitas Millennium, Bang Lonong, kan bisa. Bikin sih jurusannya. Jadi nggak perlu capek-capek kuliah bayar-bayar. Tinggal pergi aja ke pramuka sana. Cetak ijazah. Kan bisa kan? Daripada kayak gini kuliah, udah bayar mahal-mahal, lama lagi. Terus isinya nggak punya. Ayo. Kan jadi sia-sia toh. Saya minta kalian ke mahasiswa itu. Pergi aja ke pramuka, cetak langsung ijazah di situ. Lulus sarjana. Daripada kayak gini saya ulang. Capek-capek kalian kuliah di UKI bayar mahal lagi. Ini yang jurusan akuntansi ini satu SKS berapa? 250 atau 275? Ya enggak? Apa? 250, Pak. Nah, iya Ron. Tinggal itu aja. Cetak ijazah. Bikin 3 1 orang. Supaya punya ini, daripada kayak gini kuliah-kuliah tak ada isinya. Oke, untuk aktivitas operasi itu dilihat dari antara aset lancar dan kewajiban lancar. Itu kan analisisnya. Nah, kalau aktivitas investasi itu yang mana? Yang dibawa aset lancar, itu disebut aset tidak lancar. Itulah investasi.
Nah, terus pendanaan atau financing activities itu adalah di hutang jangka panjang dan ekuitas modal. Itulah aktivitas pendanaan. Supaya kamu hafal. Bapak boleh diulangi nggak Pak yang investasi tadi? Yaitu aset tidak lancar. Itulah investasi. Kan di neraca itu kan ada dua kan, aset lancar. Yang kedua aset tidak lancar. Itulah investasi. Ya kalau pendanaan berarti dari hutang jangka panjang sampai dengan ekuitas atau modal. Ada modal buat kalian nanti belum menganalisis laporan keuangan. Oh, ini bagiannya ini. Oh, ini bagiannya ini. Itu dong. Oke, yang kelima. Catatan atas laporan keuangan menggambarkan apa? Lidiana Simanjuntak. Lidiana. Absen enggak? Ada, Pak. Oh ya, udah. Apa itu yang digambarkan oleh laporan? Catatan atas laporan keuangan. Itu bukan. Di sini saya kan ngajar. Kan kerja. Apa itu yang dikabarkan oleh catatan asal keuangan, Lidiana? Halo? Boy Hair, Aldo, coba. Aldo ada? Ada, Pak. Kamu orang Nias ya? Ya, Pak. Iya, ada Jega itu PAM-nya ya? Ya, Pak. Pahamnya, Pak. Oke, coba nih bantu si Lidiana itu mengenai apa sih yang diinformasikan oleh catatan atas laporan keuangan. Bentar, Pak. Yuk, tunggu, kan orang sabar. Boleh saya, Pak? Boleh, siapakah? Pasal nama. Kalau pencatatan atas laporan keuangan itu menggambarkan dari segi laporan laba rugi, neraca keuangan, perpindahan ekuitas maupun arus kas, Pak. Oke, Jega. Siapa saya panggilanmu? Si Aldo ya? Jeremia, Pak. Oh, Jeremia tadi. Jeremia, pernah lihat laporan audit? Pernah lihat laporan audit? Apa, Pak? Laporan audit. Laporan keuangan yang diaudit. Pernah nggak lihat? Belum secara langsung belum sih, Pak. Kalau secara melihat cara langsungnya gitu, Pak. Tapi kalau dari
gambar pernah Pak. Tidak langsung pernah lihat? Belum Pak. Gimana sih cara bilangnya gitu? Kalau dari Gimana? gambarnya udah pernah lihat Pak. Cuma kalau secara langsung kayak apa gitu Pak, langsung dari orangnya gimana ya? Belum gitu Pak. Ya. Jadi bingung saya ngelihat kalian mahasiswa itu. Benar. Sudah di semester yang kelima buat Anda ini. Ya kelima kan? Ini kelima. Harusnya udah tahu dong. Ini ya. Jadi itulah tanggung jawab kita, deh. Kita kuliah di jurusan akuntansi. Tapi saya tanya dulu nih. Apa ada yang memaksa kalian masuk ke jurusan akuntansi? Tidak, Pak. Ayo semua yang 30 orang saya tanya. Apa ada yang memaksa orang tua atau kakak kalian masuk ke jurusan akuntansi? Tidak, Pak. Tidak ada. Enggak, Pak. Ya, Pak. Ya, kalau tidak ada, kenapa seperti ini? Harusnya cintailah angka-angka. Kalau memang itu menjadi taraf hidup, peningkatan hidup kalian nanti, cintailah angka-angka. Karena angka-angka yang banyak dipergunakan di sana, dihitung. Itu dong. Saya bangga. Sangat berterima kasih saya dapat jurusan akuntansi itu. Sampai banyak gelar-gelar saya semua yang akuntansi. Mulai dari SLTP, saya udah di SMEP, Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama. Sudah dapat tata buku, dagang. Lanjut lagi ke SLA, SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas. Sudah ada tata buku. Dulu namanya tata buku dan hitungan dagang. Habis dari situ, saya kuliah. Ambil akademi. Karena dulu S1 di zaman saya belum ada S1 akuntansi. Jadi saya ambil akademi untuk gelar sarjana muda. Lulus. Habis itu saya bekerja dulu 5 tahun. Sampai ke Kalimantan saya bekerja. Tapi merasa ilmu saya masih cetek. Akhirnya tahun 87 saya kuliah lagi. Mengambil S1 lulus. Jadi bergelar doktorandus. Habis itu saya kursus Bon AB. Lulus. Terus saya ambil lagi PPAK. Saya kuliah. Dapat gelar AK. Saya kuliah lagi, ambil S2, dapat MAK. Kuliah lagi, dapat MM. Habis itu, ambil lagi CPA ujian, lulus. Jadi saya bisa menjadi akuntan publik. Nah kalau CA itu kan hadiah, Chartered Akuntan. Ada apa? CPA saya ada, itu kan hadiah. Tapi saya nggak pakai. Kebanyakan gelar. Jadi ilmu saya itu linear. Dari awal sampai akhir. Saya kerja dulu di Chief Accounting lama. Ada 9 tahun. Pindah karena sudah mentok. Pindahlah ke kantor akuntan publik. Saya di kantor akuntan publik mulai tahun 89 sampai dengan sekarang. Itu cuma berapa tahun itu kan. 89 sampai dengan sekarang. Sedikit sih. Saya mencintai kerjaan itu. Karena disitulah taraf kehidupan saya. Yang saya perlu sesuatu aset yang ini saya beli ada uangnya.
Kan? Tapi yang saya minta kepada mahasiswa ini, ikutilah kata-kata saya, jangan ikuti saya. Kalau kamu nanti ngikutin saya, nanti kamu susah. Kenapa begitu? Ini ada handphone saya pula 3, iPhone semua 3-3-nya. Nah, nanti pengen seperti Pak Jen, nanti tidak ada handphone orang di atas meja, kau ambil. Kan jadi kayak ketangkap, masuk penjara, kau jadi susah kan? Itulah makanya saya bilang, ikutilah kata-kata saya, tapi jangan ikuti saya. Jadi ada tanggung jawab dong kepada hidup ini. Ada kesempatan kuliah, ya belajarlah yang serius. Oke, kembali ke laptop. Jadi catatan atas laporan keuangan itu menggambarkan ya pertama itu adalah informasi umum perusahaan. Kapan perusahaan berdiri, didirikan oleh akte notaris siapa, dicatat di pengadilan kapan, diumumkan di berita negara kapan, alamatnya di mana, bidang usahanya apa, pengurus-pengurus perusahaan itu siapa saja, itulah informasi umum. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Gimana cara menyusun laporan keuangan? Gimana penyusunan aset tetap? Bagaimana persediaan aset tetap? Bagaimana menyusun persediaan? Bagaimana mencatat kas dan setara kas? Bagaimana menghitung pajak? Semua ada di ikhtisar kebijakan akuntansi. Ya, karena itulah aturan-aturan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Itulah yang disebut ikhtisar kebijakan akuntansi. Aturannya itu ada di sana. Dan nanti juga Anda mengaudit juga setelah ini. Dibaca dong, apa sih ikhtisar kebijakan akuntansi perusahaan? Itulah yang kita ikuti sebagai seorang auditor. Oke, baru yang ketiga, penjelasan akun neraca dan akun laporan laba rugi. Itulah yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, masih cukup jamnya? Masih perlu pengujian kepada Anda nih semuanya, saya lihat. Jauh dari harapan saya. Harusnya Anda bisa mengembangi saya, jadi teman diskusi untuk saya. Karena belum tentu saya serba bisa. Belum tentu saya serba bisa. Mungkin ada ilmu-ilmu Anda, adik-adik ini, yang tidak pernah saya dengar, saya dapat nanti dari kalian. Makanya perkuliahan kita ini dibuat seperti sifatnya diskusi. Itu yang saya mau, saya harapkan dari para mahasiswa. Mungkin banyak ilmu-ilmu kalian yang terpendam, yang saya juga terlewati. Ya, bisa saya dapat sarinya dari kalian semua, kan gitu. Oke, satu lagi. Ini sangat penting nih untuk kita, antara aku dan kau. Kan? Apa sih beda akuntansi dan auditing? Siapa bisa? Saya rapin. Iya, Pak. Serapin Benedikta ada? Ada, Pak. Ayo, gimana sih perbedaan accounting dan auditing?
Tapi sebelum Anda jawab ini, saya jelasin dulu. Di waktu kita penjelasan siklus akuntansi, ya, ilmu Anda sudah dapat semua untuk membangun atau membuat laporan keuangan. Sama dengan di siklus akuntansi, mulai dari transaksi sampai dengan laporan keuangan. Ujilah. Jadi Anda udah bisa dong semuanya. Udah belajar di auditing lagi. Fundamental audit di yang pertama semester kemarin baru lewat. Anda sudah belajar juga intermediate. Atau sudah prinsipal accounting, cost accounting, sistem akuntansi. Sekarang EPAN. EPAN paralel ya dengan sekarang ya. Ya, Jepan nih. Paralel ya dengan ETAN. Kurang tahu, Pak. Paralel. Kalian kalau udah dapat ilmu itu semua, berarti udah bisa dong menyusun laporan keuangan. Sama seperti saya waktu dulu kuliah di masih waktu sarjana muda. Aku udah bisa menyusun laporan keuangan sarjana muda. Belum lulus. Masih di tingkat 2. Berarti antara semester 3 dan semester 4. Makanya waktu ujian, saya satu kelas dengan senior saya. Akhirnya saya dicapai-capain, dikerjain. Karena sama-sama ujian accounting, akuntansi. Sampai saya dikerjain, akhirnya ujian saya nggak selesai karena semua pada nuntut, minta contekan dari saya. Masih saya ingat itu waktu saya masih perkuliahan. Berarti udah bisa dong Anda menyusun laporan keuangan seperti siklus akuntansi yang kita jabarkan tadi satu-satu. Anda udah ahli dong, udah mantap dong. Nah ini senang saya. Berarti bisa nanti responnya ada sama kalian untuk saya. Kan itu kan? Oke. Kita mulai. Apa sih perbedaan accounting dan auditing? Kalian udah belajar akuntansi, sudah belajar auditing buku 1 atau fundamental audit. Harusnya tidak bisa ditawar, sudah bisa. Mana Serapin? Kalau akuntansi itu pencatatan sistematis dari dan peringkasan kejadian ekonomi, Pak. Oke. Gini aja kita bikin. Akuntansi yang pertama apa? Auditing yang pertama apa? Akuntansi pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan dari kejadian ekonomi. Kalau audit, pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan, suatu yang terjadi selama periode akuntansi. Oke, dengar ya. Akuntansi itu berpedoman pada apa? Ayo, apa sih pedomannya akuntansi? Aku tuh udah lama itu mana? Apa masih ingat? Tapi saya coba lah. Kalian baru kemarin lewat semuanya kan? Saya udah berapa puluhan tahun.
PSAK, Pak. Iya, pintar. PSAK. Atau SAK, standar akuntansi keuangan. Itulah pedomannya. Nah, kalau auditing apa pedomannya? Kalian udah dapat ya Bu auditing 1 atau fundamental audit. Ayo. Apakah kalian benar kuliah kemarin semester yang 1 kemarin? Saya nggak tahu. Karena saya nggak ikut sama kalian. Ayo, semua kelas ini bisa menjawab. Auditing berpedoman pada apa? IAP Ini ya, udah Pak. auditing. Apa? IAP ya, Pak. IAP itu organisasi, deh. IAI juga organisasi. Tapi pedomannya apa? Seperti tadi IAI kan mengeluarkan SAK. Nah, IAP mengeluarkan apa? IAI mengeluarkan SAK, standar akuntansi keuangan. Itulah pedoman di accounting. Nah, kalau auditing apa pedomannya? Yang dikeluarkan oleh IAPI. Apa itu? Apa? Standar auditing itu kalau nggak dari IAPI. Lebih jelas ya, kurang kencang deh. Standar auditing, SAP ya, Pak? SA. SAP ya, Pak? SAP ya, Pak? SA atau SAP, lupa aku, Pak. Itu di dalamnya, standar auditing itu di dalamnya. Di dalam buku yang itu, pedoman itu. Apa itu bukunya? Masa kalian satu kelas 30 orang, satu pun nggak ada yang tahu. Apa memang ada penyakit lupa ya? LUPA. KAAS bukan, Pak? Apa itu? Ayo. Kenapa sampai saya todong begini? Karena kalian sudah 1 tahun melewati itu. Apa memang dosennya nggak ngasih tahu juga? Kebangatan itu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tadi. SPA bukan, Pak? Apa? SPA. Apa SPA? Standar. Gas, Pak. GAAS. Salah. Ini yang di SPA katanya, partai bijak mah itu mah. SPA. BPKP bukan, Pak? BPKP kan perusahaan. Badan. Standar profesional akuntan publik. Apa? Standar profesional akuntan publik kan di dalamnya ada SA gitu, Pak. SA, SPM, SPM sama SJT. SPM itu standar pengendalian mutu. Iya, Pak, tapi di dalamnya itu ada ini, Pak, ada bukunya itu SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Ah, itulah ya, berpedoman pada SPAP, standar pengendalian mutu. Di dalamnya ada juga sebagian SPM-nya, di dalamnya standar audit, SPR dan SJT, ya Pak. Nah, ya, jadi tadi kan pertama kan tadi, nah sifatnya apa accounting? Ayo, sifatnya apa? Atau bersifat apa accounting itu? Tadi kan dari awal ada bukti transaksi, baik akuntansi maupun ekonomi. Dicatat ke buku kas, dari buku kas diposting ke buku jurnal, dari buku jurnal diklasifikasi ke ledger, dari ledger diiktisarkan ke dalam laporan keuangan dengan menggunakan worksheet kertas kerja. Jadilah laporan keuangan. Itu kan, nah itu kan udah hafal Anda semuanya. Nah sifatnya apa itu?
Yang tadi siklus akuntansi itu, apa itu sifatnya itu? Konstruktif, Pak. Iya, konstruktif. Membangun menjadi laporan keuangan. Dari bukti-bukti transaksi menjadi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau auditing? Auditing sifatnya apa? analitis, Pak. Ah, iya, karena bersifat analisis karena titik-titik coba. Karena titik-titik, lanjut. Tadi sifatnya konstruktif karena pekerjaannya dimulai dari bukti transaksi, jadi bla 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 sampai laporan keuangan, itu kan sifatnya tadi. Nah, apa isi sifat dari analisis ini? Ayo. Saya, Ayo. Pak. Nah, Pak. Kalau auditing itu karena pada akuntan, seorang akuntan memulai pemeriksaan dari angka-angka pada laporan keuangan tersebut, Pak. Terus? Lalu dicocokkan dengan neraca atau trial balance, terus disambung dengan buku besar atau general ledger, terus ke buku harian atau special journalist, terus ke bukti-bukti pembukuan dan sub-sub buku besar tersebut. Jadi awalnya dari angka-angka dalam laporan keuangan ditresur ke mana? Ke neraca saldo boleh. Neraca saldo itu kan bagian dari laporan keuangan juga. Tapi langsung aja ke buku besar. Dari buku besar ke mana lagi? Ke jurnal. Dari jurnal ke mana lagi? Ke bukti. Itu dong. Nah, akuntansi dikerjakan oleh siapa? Siapa yang mengerjakan akuntansi? Para akuntan, Pak. Para akuntan. Akuntan yang mana? Pegawai perusahaan, Pak. Pegawai perusahaan dong, atau bagian pembukuan. Ya, Pak. Bagian akuntan, bagian accounting. Itulah yang mengerjakan itu. Kalau di auditing? Para auditor, Pak. Siapa? Ya auditor kan? Iya, Pak. Nah, oke. Yang pedoman tadi masih kurang saya lengkap. SHK dengan apa lagi tambahannya? Di luar daripada SHK apa? Pabu bukan, Pak? Pabu kan prinsip akuntansi yang berlaku umum, Dek. Prinsip akuntansi yang berlaku umum itu sama dengan SHK. Apa yang digunakan si perusahaan, si akuntansi mengerjakan itu apa? Adakah? Ada peraturan-peraturan pemerintah dalam hal ini.
perpajakan atau undang-undang perpajakan. Karena itulah dasarnya sebagian untuk menyusun laporan keuangan. Karena dia laporan keuangan ada pajak kan. Nah, karena di auditing juga dasarnya di luar daripada SPAP ada aturan pemerintah yaitu perpajakan, ada SPM, ada kode etik, lebih luas kalau di auditing. Oke, saya kasih dulu yang basic-basicnya dulu, supaya saya meyakinkan saya. Apa sih tujuan audit? Tujuan audit itu Pak untuk mengungkapkan fakta bahwa sejauh mana laporan keuangan suatu organisasi memberikan pandangannya benar dan adil. Salah, itu kan yang benar. Tujuan audit apa? Coba siapa ya? Ada 30 orang sini. Ayo, tinggal dikit lagi. Untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, bukan Pak? Itu analisisnya. Di dalam pekerjaan itu. Tapi tujuannya untuk apa? Memastikan kelengkapan, memastikan ketetapan, memastikan eksistensi, sama membuat ini klasifikasi. Ya, itu kan analisa, meyakinkan si auditor supaya bisa mengeluarkan tujuan audit. Apa itu? Ayo. Itu kerjanya. Menyatakan pendapat gak sih Pak? Itu baru apa? Jangan tanya saya lagi. Kayak membantu auditing dalam menganalisis dan meneliti perkembangan itu bukan Pak? Ya, setelah dapat dikerjakan semuanya, dipilah-pilah semua, barulah si auditor memberikan pernyataan. Apa itu tujuan audit? Ayo. Kayak untuk merangkum agar Mana itu tertulis berapi. Apa kalian udah sampai ke situ nggak tahu juga. Tapi itu kan di awal. Di bab 1. Ya. Pengertian audit apa? Salah satu dari buku. Buku banyak. Bukunya si Aren ada. Si Sukrisno Agus ada. Si Kaplan ada. Messier ada. Pengertiannya apa? Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi. Boleh, di sana kan kalian bisa baca buku. Nah, aku kan nggak lihat-lihat. Coba ya. Masa untuk baca buku juga masih bersalahan? Saya nggak punya buku, saya nggak lihat-lihat. Kalau dari pengertian tersebut, ada salah satu yang paling suka saya bahasa itu. Dari Sukrisno Agus, kalimatnya cukup bagus. Aren juga oke. Tuh, apa? Jadi 2 pertanyaan saya nih. Pengertian auditing dan tujuan audit apa? Ayo. Coba yakinkan dulu saya bahwa benar-benar kalian sudah lulus itu fundamental audit. Ayo, kalian yakinkan yang kalian 30 orang ini dulu saya. Bahwa kalian benar-benar serius belajar selama
6 bulan, 1 semester di fundamental audit. Itu sama dengan buku 1. Sebenarnya itu udah salah pemilihan judul itu. Fundamental audit. Memang apa fundamental? Fundamental itu kan asas audit. Padahal di buku itu kalian sudah melakukan pemeriksaan apa di bab terakhirnya. Bukan fundamental lagi. Kenapa nggak dibikin aja gelar audit dan ansuras pertama? Tapi karena di UKI nggak bisa buku 1, buku 2 katanya. Tapi kan dia udah salah. Asas audit apa sih? Dikit. Bukan kayak gitu fundamental audit dibikin. Kesalahan itu. Mana dasarnya ini fundamental audit? Ini kan jasa audit kok di bukunya. Jasa audit dan asuran pelayanan. Tapi karena ya UKI kalian kan gitu kan. Kalau saya karena tidak berkonsultasi dulu kepada ahlinya. Di IAPI nggak ada kayak gitu. IAPI masih tetap buku 1, buku 2 dan komprehensif tetap 3. Karena saya juga dulu kuliah tetap 3 semester. Buku 1, buku 2 dan buku ketiga. Buku ketiga itu adalah komprehensif. Sampai sekarang IAPI masih 3. Begitu. Sama dengan CPA itu. CPA sudah lulus 1, 2. Dia nggak bisa dapat CPA AP. Karena komprehensifnya belum lulus. Akhirnya belum bisa tanda tangan. Dosen kalian di UKI banyak yang kayak gitu. Yang bisa tanda tangan di UKI itu cuma 2. Yang namanya CPA akuntan publik. Aku cuma saya dengan Indra Halim. Indra Halim juga masih baru 2 tahun. Begitu saya kasih tahu sama kalian. Baru 2 tahun dia CPA AP. Yang lainnya adalah CPA-an. CPA non AP. Ada si Humala, ada si Melinda, ada siapa lagi. Begitu. Aku tahu semuanya. Jadi hanya 2 dia di UKI sekarang yang bisa penandatanganan laporan audit, yaitu saya sendiri dengan saudara Halim, Indra Halim. Tapi Indra Halim tadi kan saya bilang baru sekitar 2 tahun. Dulu dan sudah bekerja di KAP. Yang lainnya kan belum. Nah oke. Kembali yang tadi apa? Saya bicara tadi. Apa sih tujuan audit? Nah oke, saya pengertian dulu sebentar tujuannya. Suatu pemeriksaan dari pihak yang independen terhadap laporan keuangan, suatu pemeriksaan dari pihak yang independen secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen untuk menyatakan apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Jadi apa tujuan audit? Tadi saya kasih definisi. Sudah bisa nyimak dari bahasa saya tadi. Tanpa buku. Kalian di situ bisa punya buku. Jadi apa tujuan? Untuk menyatakan
tentang kewajiban dalam suatu hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perusahaan, entitas, status kas. Bukan Itu, itu. Pak. Pernah lihat opini enggak? Tadi kan saya udah sebut sebenarnya jawabannya. Tadi kan saya udah sebut, cuma kalian nggak mau nyimak. Benar, nggak langsung ditangkap. Udah saya kasih jawaban tadi. Suatu pemeriksaan secara kritis dan sistematis dari pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuannya untuk menyatakan udah apa? Apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi keuangan di Indonesia? Itulah kalimat terakhir. Itu tujuannya untuk menyatakan pendapat atau opini. Apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau prinsip yang berlaku di Indonesia. Babu. Masa untuk nyimak kata-kata saya nggak bisa kalian langsung tangkap seperti ayam gitu. Ini materi ini sangat simpel sekali mengenai gambar umum proses SDM. Di sini sudah kasih PowerPoint. Ini bisa Anda pelajari. Dan di sini apa sih bagan-bagan atau akun-akun yang digunakan dalam proses SDM. Ya. Ini sudah ada PowerPoint-nya buku 1. Nah, sesuai dengan di awal tadi saya minta kepada mahasiswa agar setelah ini chapter 12 pertemuan pertama di pertemuan kita di semester ini Anda harus membuat paper atau ringkasan dan paling lambat hari Sabtu sudah harus saya terima dan dikirim ke email saya. Kirim ke email. Jadi setiap chapter kayak gini harus sekalian kirim paling lambat Sabtu. Sebagai jaminan untuk saya bahwa kalian para mahasiswa belajar dengan serius. Kenapa begitu? Pak, papernya ditulis tangan atau diketik? Pak? Papernya ditulis tangan atau diketik? Diketik lah, diketik. Ada lagi tulis tangan, susah baca tulis tangan sekarang, banyak cakar ayam. Jadi sakit mata bacanya. Ya. Ini hari Kalau Sabtu. dalam Apa, Dek? Kalau dalam pembuatan paper tersebut, Pak, judulnya itu kami ambil dari Bapak yang beritahukan, Pak.
Itu chapter. Sesuai chapter ya, Pak? Iya, itu kan ringkasan yang kalian bikin, tapi bikinlah namanya nih, nama kalian sama namanya jangan ganti-ganti namanya ya. Nama sama nomor mahasiswa, karena itu kan ada nilainya. Jadi di silabus tadi sudah saya bagikan juga ke Anda. Nanti waktu pertemuan di setelah semester UTS, nanti ada semacam presentase. Akan kalian kan 30 orang satu kelas. Nanti akan dibagi 3 untuk pertemuan 12, 13, 14. Itu masih lama, masih 6 bulan kan. Nanti kalian akan membuat kelompok. Nanti akan saya bagi sesuai dengan urutan absensi. Berarti kalian ada 30, berarti kalau dibagi 6 kelompok, berarti 5 orang satu kelompok. Nanti akan mengambil salah satu judul dari antara bab 12 sampai dengan nanti pertemuan terakhir. Buku yang kedua dari Mesir ini. Itulah bahan presentasinya. Dari bab 12 pertemuan seperti hari ini kan 12 mulai. Akan diambil. Tapi di luar daripada itu kan setiap minggu kalian akan mengirim paper. Paper merupakan ringkasan dari chapter itu. Seperti ini chapter 12. Kalian kirim ringkasannya. Kenapa saya minta begitu? Supaya kalian belajar buku ini karena soal ujian ada di buku itu. Saya langsung copy paste dari setiap chapter ada contoh soal di banyak. Jadi saya copy paste aja. Nggak perlu. Kalian udah biasa kan belajar soal-soal, oh jawabannya ada di buku itu. Begitu. Daripada nanti saya bikin soal karena makin susah. Mendingan aja yang saya ambil soal dari buku ini. Copy paste. Senang kalian semuanya mahasiswa? Saya kasih materinya, ringkas-ringkas saya kasih. SDM apalah SDM. Mana sih itu? Juga yang tambahan itu. Dikit kemarin, Pak. 29. Ini 2789. Nah, 28. Ini 2789. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, istirahat dulu. Kita nanti jam 10 masuk untuk praktikum audit. Oke, Pak. Sebelum ini foto dulu absensi. Ini juga foto. Nah, ini saya umumkan nih buat kalian ya. Siapa? Jepania yang bisa tolong buka ini enggak saya? Kalau perkuliahan pakai tim sini kan agak kurang bagus saya lihat.
Sama seperti semester kemarin juga, jadi saya pakai Zoom. Zoom, Teams saya nggak pakai karena terbatas ngelihat mahasiswa. Kalau di Zoom kan langsung bisa ngelihat semuanya mahasiswa. Siapa yang nggak kelihatan, bermain-main kan bisa lihat all di Zoom. Jadi Jepani coba pakai Zoom yang sistem yang kontrak. Dia sayang bayar. Baik, Pak. Nah, apa perlu saya kasih emailnya? Ini saya cari-cari dulu Pak Zoom-nya Pak. Untuk 1 semester ya Pak? Kita. Sebulan aja. Sebulan aja, oke. Sebulan aja paling 112 ribu atau berapa kemarin. Sebulan perpanjang pakai Zoom. Kalau tim ini agak susah makainya saya. Jadi sini harus pakai 2 monitor saya, 2 komputer. Nah, seperti tim sini terbatas melihat mahasiswa, cuma bisa 9 orang aja bisa lihat. Yang lainnya tersembunyi. Bagaimana mau lihat mahasiswanya? Jadi langsung laporin ke saya. Ada sistem biasanya itu kontrak itu kok sebulan. Untuk yang berjumlah 50 orang cukup lah yang 50 orang maksimal. Bisa masuk? Bisa apa bisa? Nah, boleh langsung di WA aja kapan langsung saya kirim uangnya. Dan untuk minggu depan, apalagi kita praktikum minggu depan, sudah harus langsung bisa. Kalian bisa di-share, langsung bekerja dengan pakai komputer, bisa kalian lihat gitu. Kalau pakai tim sini, banyak kelemahannya. Kita praktikum kan perlu menggunakan monitor yang lebar. Gitu. Untuk minggu depan, kalau ini buku, kalian udah beli saya buku kedua, udah punya? Mesir? Sudah Pak, tapi dalam PDF. Oke, begini. Jadi saya harapkan dari semua mahasiswa, karena ada tugas setiap minggu kan ada bikin paper. Ini udah harus punya dong bukunya masing-masing. Jadi saya mengharapkan punya buku, terserah mau beli yang baru, mau beli bekas, atau difotokopi, atau dicuri punya orang, apa-apa. Yang penting punya buku masing-masing. Karena nanti kalau pas kalian mau ujian, soal-soalnya ada di dalam buku ini setiap chapter. Di akhir dari setiap chapter, di sana ada soal-soal. Soal-soal itu dari sana saya ambil. Itulah kisi-kisi yang permintaan mahasiswa. Jadi semuanya ada di dalam buku. Pak. Bukunya boleh Pak. Ya. Apa deh? Dikasih tahu. Bukunya boleh dikasih tahu nggak dari judulnya siapa apanya Pak? Penerbitnya. Bukunya udah ada Jeremy. Udah ada ya? Udah ada. Udah ada di itu di Excel. Ini ada saya foto ya. Ini apa ini? Bukan ini kan absensi. Buku keduanya. Jadi kalau absen juga kan langsung bisa terkumpul semua. Di sini kelihatan cuma 9 orang. Itu sudah ada dimasukkan di share di WA group.
Itu buku 1 yang digunakan buku keduanya. Nanti khusus buku praktikum nanti dikasih. Oke, segitu dulu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, selamat istirahat. Nanti kita masuk jam 10. Baik, Pak. Udah boleh live ini kan, Pak? Ya. Nanti jam 10 masuk. Baik, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.